Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah. Mari berdoa dengan saya. Bapak Surgawi, terima kasih buat hari yang baru. Karuniakanlah kekuatan bagi kami, kekuatan fisik, kekuatan spiritual. Hati kami, iman kami terpaut kepada Tuhan. Kami percaya hari ini ada mujizat karena Tuhan Allah yang hidup yang kami sembah dalam nama Yesus. Berfirmanlah, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, di pagi yang baik ini kita akan belajar firman Allah dengan tema yaitu berkat bagi manusia rohani. Mari kita membaca dalam Ester pasal 3 ayat yang pertama. Sesudah peristiwa-peristiwa ini maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasveros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dalam kitab Ester diceritakan bagaimana Raja Ahasveros mengangkat seorang yang bernama Haman bin Hamedata orang Agag yang dikaruniakan kebesaran menjadi seorang pejabat yang sangat dihormati di antara semua pembesar yang ada pada 126 daerah jajahan pada waktu itu. Ayat Pasal 3, Ester 3 ayat yang kelima, mari kita baca selanjutnya. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Saudara sekalian, kita melihat di sini ada seorang bernama Mordekai. Siapa Mordekai? Mordekai adalah sepupu daripada Ester, tetapi dia mengangkat Ester sebagai anak. Jadi orang tua Ester dan orang tua Mordekai itu bersaudara. Ester anak yatim piatu sehingga Mordekai mengangkat Ester menjadi anaknya. Dan Ester ini menjadi ratu menggantikan Wasti di kerajaan Ahasveros pada saat itu. Bapak Ibu perhatikan baik-baik dalam Ester 3 ayat 1 tadi, yaitu Haman. Haman bin Hamedata orang Agag. Ketika saya membaca orang Agag, maka saya mencari-cari, ternyata Agag itu nama dari Raja Amalek, saudara sekalian. Agag itu nama dari Raja Amalek. Jadi Haman ini orang Amalek. Saudara ingat ketika Musa baru keluar dari Mesir bersama dengan orang Israel dalam peristiwa Exodus, maka mereka baru keluar dari Mesir. Kemudian mereka diserang oleh orang Amalek sehingga Musa harus naik di atas sebuah bukit dan mengangkat kedua tangannya. Tentu jemaat ingat kisah itu. Ketika Musa mengangkat tangan, orang Israel maju dan menang. Tapi ketika Musa menurunkan tangan, maka orang Amalek maju dan menang. Itulah orang Amalek yang menyerang Israel. Dan ini terus menerus secara berkala terjadi seperti satu siklus di mana orang Amalek selalu menyerang dan ingin menghancurkan orang Israel. Sebenarnya pada zaman Saul, Tuhan sudah menyuruh Saul untuk membunuh Agag, Raja Amalek itu. Tetapi Saul tidak melakukannya. Dan itu sebabnya sehingga Amalek terus mengganggu orang Israel. Saudara, jadi siapa Amalek itu? Mari kita melihat dalam Kejadian 36 ayat yang ke-12. Timna adalah gundik Elifas, anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada, istri Esau. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata Amalek ini adalah keturunan dari Esau. Kita tahu siapa Esau? Dia adalah saudara daripada Yakub. Nah, Esau ini menggambarkan kehidupan dalam daging. Mengapa? Sebab Esau telah menjual hak kesulungannya kepada Yakub demi sepiring kacang merah. Jadi Amalek ini menggambarkan manusia yang hidup dalam kedagingan. Orang Amalek adalah bangsa yang pertama-tama di antara bangsa-bangsa yang melancarkan serangan tanpa alasan, tanpa sebab yang jelas terhadap orang Israel setelah mereka keluar dari Mesir, tepatnya di Rafidim dekat dengan Gunung Sinai, ketika mereka akan menerima Taurat. Sebagai akibatnya, saudara sekalian, Allah telah menetapkan hukuman bahwa Amalek akan dibinasakan. Di dalam Ulangan 25 ayat 17 sampai 19 saya baca, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka sedang engkau lelah dan lesu.
Mereka tidak takut akan Allah, maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Allah menekankan berulang kali bahwa Israel harus melawan Amalek. Sebab Amalek sudah menetapkan akan memusuhi dan menyerang Israel. Umat rohani, umat yang dipimpin oleh Allah. Umat yang dibayangi oleh hukum-hukum Allah. Bapak ibu saudara sekalian, sekali lagi Amalek bicara mengenai kedagingan. Sementara orang Israel berbicara mengenai umat yang rohani. Imamat yang rajani, bangsa yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Jadi ada dua kubu, manusia rohani dan manusia duniawi. Manusia rohani dan manusia yang dikuasai oleh kedagingan. Bapak ibu, Mordekai adalah gambaran manusia rohani kita. Tidak boleh tunduk kepada Haman yang adalah gambaran kedagingan. Artinya kita tidak boleh takluk kepada hawa nafsu. Jemaat Tuhan, tema kita adalah berkat bagi manusia rohani. Mari kita harus melawan segala kekuatan hawa nafsu yang ingin mengikat dan menjerat kita. Mari kita membaca saudara sekalian dalam Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Segala sesuatu yang kita cintai lebih dari Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang kita takutkan lebih daripada kita takut kepada Allah. Itulah berhala. Itulah kedagingan. Itulah segala sesuatu yang duniawi yang ada di dalam hidup manusia. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, Haman ini oleh Raja Ahasveros ternyata sudah diberikan kuasa, ya. Namun Haman ini dia sangat membenci Mordekai. Dan kemudian Haman menyusun rencana yang sangat keji terhadap Mordekai. Ester 5 ayat 13. Mari kita baca. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Ayat 14. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersuka cita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Haman, si keturunan Amalek yang menggambarkan kedagingan, hawa nafsu, keinginan yang buruk, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Haman ini menyusun rencana untuk membinasakan Mordekai. Dia sudah membuat sebuah tiang yang sangat tinggi untuk menghukum Mordekai. Tetapi saudara lihat, Tuhan membuat skenario yang berbeda. Tuhan membatalkan setiap langkah strategi daripada Haman. Seperti permainan catur, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat suka bermain catur, maka kadang-kadang permainan catur itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Bagi beberapa orang yang tidak menyukainya akan berkata boring, sangat membosankan sekali. Tetapi setiap pemain catur, mereka yang menjuarai baik itu kejuaraan-kejuaraan dunia, olimpiade dan sebagainya, mereka begitu betah duduk dan berlama-lama, dan mereka mulai berpikir. Apa yang mereka pikirkan? Beberapa langkah ke depan. Bukan satu langkah, tetapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bahkan langkah-langkah selanjutnya sampai bisa mengalahkan musuh. Bapak Ibu, Haman yang menggambarkan kedagingan sudah merancang satu rencana yang sangat jahat untuk menghancurkan Mordekai yang menggambarkan manusia rohani. Tetapi Tuhan telah membuat skenario untuk apa?
untuk membatalkan setiap strategi langkah dari musuh. Bagi manusia rohani selalu akan melihat keajaiban Tuhan. Skenario Tuhan bagi Mordekai. Mari kita baca Ester 6 ayat yang pertama. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Ahasveros, raja, dia punya tempat tidur yang nyaman dan dia dilayani dengan segala sesuatu. Dia dijaga dengan berlapis-lapis penjagaan yang ketat. Tidak ada alasan bagi dia untuk sulit tidur, kecuali dia sakit sekali. Tetapi Alkitab mencatat pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Saya ingat satu ayat berkata bahwa tidur adalah anugerah Tuhan. Jadi memang Tuhan sengaja merancang membuat skenario sehingga malam itu Raja Ahasveros tidak dapat tidur. Saya baca selanjutnya Ester 6 ayat 1. Maka bertitahlah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduan dan raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Bapak Ibu perhatikan, entah itu kapan terjadi, tapi itu hanya ada di dalam catatan sejarah raja. Dan buku itu sudah ditutup. Tetapi pada malam di mana Allah mulai menyusun skenario bagi manusia rohani, bagi Mordekai yang melambangkan umat Allah yang hidup dalam kebenaran itu, ketika Tuhan menyusun skenario, Tuhan membuat raja tidak bisa tidur. Dan raja menyuruh pengawalnya untuk membawa kitab pencatatan sejarah. Dan ketika dibaca, baru pada saat itulah terungkap bahwa Mordekai pernah berjasa bagi raja. Dia membocorkan upaya pembunuhan yang akan dilakukan oleh dua orang pengawal dari Raja Ahasveros. Tapi selama itu tidak ada penghargaan apapun yang diterima oleh Mordekai. Kadang-kadang ketika kita melakukan hal-hal yang rohani, sepertinya itu sesuatu yang sia-sia. Kadang-kadang ketika kita menolong, membantu, tetapi kita berkata kalau tahu begitu mending gak usah saya bantu, mending tidak usah saya tolong. Mungkin karena tidak ada ucapan terima kasih, penghargaan dan sebagainya ya. Dan itu mungkin menyakitkan hati. Dan saudara lihat Mordekai, dia melakukan hal yang baik dan benar. Dan pada saat itu juga tidak ada penghargaan sedikit pun yang diterima oleh Mordekai. Apakah itu hilang? Tidak. Kok ketika raja bertanya apakah ada yang sudah diberikan kepada dia kehormatan dan kebesaran, kok ketika raja bertanya muncullah Haman. Haman yang sudah merencanakan akan membunuh Mordekai. Haman datang dan akan melaporkan kepada raja bahwa dia sudah menyiapkan sebuah tiang untuk menghukum Mordekai. Tetapi pada saat yang sama Haman sedang berjalan di dalam skenario Allah. Saudara lihat, berkat bagi manusia rohani itu luar biasa. Segala tipu daya akan Tuhan patahkan ketika kita hidup dalam kekudusan menjadi manusia rohani. Di dalam Ester 6 ayat 4, maka bertanyalah raja, siapa itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Ayat 5, lalu jawab para biduan dan raja kepada Baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah ia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Haman berpikir bahwa orang yang akan dihormati oleh raja itu pasti dia. Maka saudara lihat apa yang Haman jawab dalam pasal 6 Ester pasal 6 ayat 7. Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya.
Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Saudara, Haman berpikir bahwa itu pasti dia. Dia tidak sadar bahwa dia sedang ada di dalam skenario Allah. Allah membalikkan situasi semudah saudara dan saya membalikkan tangan. Ketika menjadi manusia rohani, ketika saudara sebagai manusia rohani hidup dalam kebenaran, saudara melawan keinginan daging, tabiat-tabiat dosa. Ketika saudara hidup sebagai manusia rohani, maka saudara akan alami bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jadilah manusia rohani pada hari-hari ini. Mari dekat dengan Tuhan. Banyak berdoa. Banyak membaca Alkitab. Alkitab jangan ditaruh begitu saja di atas meja, di lemari. Hari Minggu diambil. Itu pun kadang-kadang gak diambil. Kita sekarang baca Alkitab, baca firman Allah lewat HP. Kadang-kadang setelah membaca ayat, maka kita buka aplikasi-aplikasi yang lain. Iblis tertawa. Roh daging tertawa dan berusaha menguasai kita. Seperti Haman yang ingin menghancurkan Mordekai. Tapi Mordekai tidak tunduk kepada Haman. Jadilah manusia rohani yang kuat, dekat dengan Tuhan, berdoa, baca firman Allah, lakukan firman, taat kepada Allah. Bapak Ibu, lihat apa yang terjadi. Ester 6 ayat 10 saya baca. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun jangan kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Saudara, kalau saudara jadi Haman, apa yang ada dalam pikiran saudara? Saya percaya Haman seperti ditampar. Dia begitu malu, dia dipermalukan oleh Allah. Bapak Ibu, Tuhan akan mempermalukan kedagingan. Tetapi orang yang hidup dalam roh sebagai manusia rohani, dia akan melihat kemuliaan Allah. Tapi orang yang hidup dalam kedagingan akan dipermalukan oleh Tuhan. Akan menurun dan hancur. Saudara bayangkan Haman, dia sudah buat tiang. Dia pergi di pelataran raja untuk bilang kepada raja bahwa dia akan menghukum Mordekai. Tapi apa yang terjadi? Justru apa yang jelaskan kepada raja, apa yang harus raja lakukan untuk memberi penghormatan kepada orang yang berjasa, itu yang harus dia lakukan kepada Mordekai. Saudara, dia mengambil baju kebesaran raja, dia pakaikan itu kepada Mordekai. Haman yang begitu benci Mordekai, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pakaikan jubah raja itu kepada Mordekai. Dia pakaikan mahkota raja kepada Mordekai. Dia bawa sebuah kuda, dia ambil kuda, dia naikkan Mordekai di atas kuda itu. Dan apa yang terjadi? Haman berjalan di depan kuda, Mordekai duduk di atas kuda. Mordekai menunggang kuda, Haman berjalan kaki di depan kuda dan berteriak. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Saudara, kedagingan akan dipermalukan, akan dibinasakan. Tetapi manusia rohani akan dipelihara, ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu, itu tidak bisa terjadi kalau bukan datang dari pihak Tuhan. Puji Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk membaca ayat yang terakhir dalam Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging
daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara, jadilah manusia rohani. Ayat yang sudah kita baca terakhir, kiranya itu mengajar kita untuk hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Berkat bagi manusia rohani. Lawan Amalek, lawan keinginan daging. Jangan tunduk, jangan menghormati dia. Jangan hidup dalam dosa, jangan menyukai dosa. Tapi lawan itu, berilah penghormatan hanya kepada Allah. Jadilah manusia rohani, maka berkat-berkat Tuhan tersedia bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu, tanamkanlah di dalam hati kami Bapa. Setiap langkah, perkataan, pikiran, perbuatan, tindakan kami itu berkenan di hadapan Tuhan. Kami menjadi manusia rohani, hidup dalam pimpinan roh, dalam tuntunan roh. Bukan keinginan daging yang menguasai kami, tapi kehendak Allah yang menguasai kami. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, agar mereka menang sepanjang hari ini, menang oleh pertolongan Roh Kudus. Terima kasih yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang susah menerima penghiburan, yang lemah kuat, yang di dalam masalah Tuhan buka pintu solusi. Tuhan buka pintu-pintu mujizat dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan, bagi yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Berkati pekerjaan mereka, pendidikan, rumah tangga, keluarga, kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gembala, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh diaken, sidang jemaat, pelayan, aktivis. Dari yang terkecil sampai yang tertua, jemaat diberkati oleh Tuhan. Berkati Indonesia, Bapak Presiden kami, menteri-menteri yang ada, seluruh dokter, perawat, para medis yang ada, TNI, Polri ditolong oleh Tuhan. Berkati NKRI di dalam nama Yesus. Semua baik oleh anugerah Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapak. Pegang tangan kami Roh Kudus. Kami tidak mampu, tidak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Engkau. Terima kasih. Kami terima berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.